Hari ini kita akan lanjutkan ya. Ini adalah sesi ketiga dari materi tentang penulisan hukum ya untuk artikel, yang kemudian nanti harapannya dari artikel itu bisa dipublikasikan di jurnal. Saya review sedikit ya dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas dalam tentang literatur review ya. Terus kemudian kita lanjutkan dengan komponen latar belakang. Ada beberapa hal yang ingin saya refresh lagi. Literatur review itu adalah step awal. Oke. Ya, step awal. Kita memaknai literatur review itu sebagai satu proses. Dan yang kedua, kita menuangkan literatur review itu ke dalam tulisan. Jadi jangan sampai kebalik, literatur review itu baru dilakukan ketika menulis, itu salah besar. Dan saya bisa pastikan orang-orang yang baru mempelajari dan melakukan literatur review, membaca seluruh artikel dan sebagainya itu ketika menulis, saya bisa pastikan mutu artikelnya itu sangat minim ya, atau sangat buruk. Sehingga literatur review sebagai proses itu harus dilakukan di awal, sebelum semuanya kita tuangkan ke dalam tulisan. Jadi setelah kita punya isu hukum ya, kita sudah punya isu, kita punya problem, kita udah menuliskan problem itu secara spesifik di kepala kita, maka step pertamanya adalah literatur review. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ya memastikan bahwa problem itu nantinya akan kita bahas dengan bahan-bahan yang baik, bahan-bahan yang bagus ya. Karena ingat teori kendi itu air yang keluar kualitasnya bergantung dengan apa yang masuk. Seperti itu. Ya. Tulisan yang bagus bergantung dengan bahan bacaan penulisnya. Nah, itu tidak bisa dipungkiri lagi, itu tidak bisa diingkari ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya refresh lagi ya untuk latar belakang. Jadi saya sudah sampaikan soal latar belakang. Latar belakang itu kalau saya ya, menurut saya pribadi adalah bagian tersulit. Ya, sehingga kemarin kita sudah diskusikan apa aja komponennya. Setidaknya itu adalah komponen-komponen atau unsur-unsur minimum yang harus ada di latar belakang. Tuh. Dan itu adalah bagian tersulit karena kita harus meyakinkan pembaca ya. Meyakinkan editor jurnal bahwa tulisan kita itu adalah tulisan yang baik, tulisan yang menarik, dan tulisan yang layak. Dan bagian-bagian komponen dari latar belakang itu harus terang benderang ya, terang benderang. Benar-benar kelihatan mana problem statementnya, mana tesis statementnya, terus kemudian mana riset gap-nya, dan apa kontribusinya. Itu harus terang. Kenapa? Karena kita juga perlu memahami psikologi dari editor, ya, di mana editor itu adalah pekerjaan yang jenuh ya, kalau bisa dibilang pekerjaan yang jenuh karena dia akan menerima puluhan bahkan ratusan artikel ya. Apalagi kalau Scopus tuh editor tuh pasti nerima ratusan artikel dan dia yang akan menyeleksi awal. Ya, jadi dia melihat simpulan itu dia nggak suka, umumnya editor tuh nggak suka latar belakang yang bertele-tele. Ya, saya juga sebagai reviewer itu juga nggak suka latar belakang yang bertele-tele. Contoh yang bertele-tele apa? Biasanya Indonesian style itu, apalagi yang anak hukum tuh akan dibuka dengan Indonesia adalah negara hukum. Umum banget itu. Itu nanti wah kemana-mana itu turunannya. Ya, jadi ada komponennya latar belakang itu, dan berikutnya adalah seninya teman-teman. Saya sudah sampaikan dalam beberapa hal problem statement, tesis statement, dan gap itu dalam beberapa kasus menurut saya, dalam beberapa kasus yang saya tulis itu saya bolak-balik biasanya. Ada kadang-kadang tesis statementnya di awal, baru problemnya di akhir. Ada problemnya dulu, riset gap, baru tesis statement. Biasanya saya bolak-balik. Ya, tergantung pada ritme saya menghantarkan kasus. Tapi komponen itu wajib ada. Nah, itu ya. Nah, kita sudah masuk selesai di latar belakang. Saya ingin batasi. Diskusi kita tidak akan membahas dalam tentang metode penelitian hukum ya. Ya memang penting, tapi saya sudah bahas di awal. Ada 3 kurang lebih arus utama dalam penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian atau socio-legal research. Udah 3 itu aja. Saya berharap teman-teman bisa belajar sendiri ya.
Jadikan metode penelitian itu sebagai alat untuk menganalisis. Jangan jadikan itu sebagai apa? Kalau orang-orang filsafat hukum nyebutnya, jangan jadikan medpen itu sebagai ideologi. Ya, medpen itu sebatas cara kita dalam menganalisis kasus. Itu aja, sebatas itu. Cara kita dalam menganalisis permasalahan. Ya, kalau Prof. Tandio itu sering bilang di beberapa bukunya, metode penelitian itu seperti gunting. Kalau yang dipotong rambut ya berarti pakai gunting rambut. Tapi kalau yang dipotong adalah pohon ya berarti pakai senso. Ya, tergantung apa yang mau kita gunting, apa yang mau kita potong. Potong bawang ya pakai pisau. Gitu. Nah, metode penelitian itu seperti alat potong tadi. Ya, jadi jangan jadikan itu ideologi. Jadi teman-teman bisa kembangkan secara mandiri ya pemahaman tentang metode penelitian. Saya tidak mengatakan bahwa penelitian normatif itu tidak inovatif, tetapi umumnya penelitian normatif itu kering. Tetapi dia bisa kita kemas menjadi satu hal yang sifatnya memberi sangat kontributif ya. Itu semua bergantung pada keahlian penulis lah ya. Dan itu tidak bisa, prosesnya tidak bisa berjalan 1 tahun ya, bertahun-tahun. Ya bahkan saya pun hari ini ya masih belajar lah, masih banyak belajar tentang bagaimana meneliti yang baik. Oke, itu latar belakang ya. Sekarang hari ini kita akan diskusikan tentang 4 hal. Yang pertama adalah karakter penelitian hukum. Fokusnya nanti kita akan bicara tentang cara mengurai pembahasan. Yang kedua kita akan berbicara menulis pembahasan ya. Yang ketiga adalah menulis kesimpulan, dan terakhir adalah kita mengenal tipe artikel. Seperti itu. Nah, karena sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan ya. Pertanyaan pertama ya dalam menulis pembahasan itu adalah kita itu mau memulainya itu dari mana? Di dalam latar belakang yang baik itu ada yang namanya struktur artikel. Ya, saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Setelah 3 poin itu, problem statement, thesis statement, dan research gap, ada yang namanya struktur artikel. Nah, struktur artikel itu berhubungan dengan thesis statement-nya. Makanya saya pernah contohkan, biasanya thesis statement dengan struktur artikel tuh, kalau thesis statement saya di akhir, itu biasanya saya sambung dengan kalimat untuk menjelaskan pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut itu adalah thesis statement. Maka artikel ini akan dimulai dari, nah biasanya begitu. Saya menjelaskannya begitu biasanya, berhubungannya. Nah, itu adalah struktur artikel. Nah, hari ini kita akan bicara pembahasan. Tentu kita bicara pembahasan, pertanyaan pertamanya adalah bagaimana kita menguraikan masalah kita. Oke? Kita udah punya masalah di latar belakang, kita sudah punya problem, kita udah punya thesis statement-nya, kita sudah punya pendekatannya, kita sudah punya riset gap-nya. Pembahasan itu adalah mengurai. Ya, pembahasan itu adalah mengurai. Nah, saya jelaskan bagian ini dulu. Jadi menulis pembahasan itu fungsinya adalah satu, menjelaskan makna, relevansi, dan implikasi. Itu dulu. Ya. Jadi kita menjelaskan makna, relevansi, dan implikasi temuan penelitian. Yang kedua adalah pembahasan itu menunjukkan adanya kontribusi baru terhadap teori hukum, praktek, atau kebijakan publik. Yang ketiga, itu adalah fungsi dari pembahasan itu adalah menghubungkan temuan kita itu dengan literatur-literatur yang ada, atau dengan jurisprudensi, putusan pengadilan, atau kerangka pengaturan yang ada. Nah, yang paling penting di dalam latar belakang, nanti kita akan diskusikan tentang komponennya ya. Di dalam latar belakang itu adalah kita tidak boleh hanya sekedar mengulangi masalah. Kita punya temuan nih yang sudah kita sampaikan di dalam latar belakang. Nah, itu kita jangan diulangin lagi. Tetapi kita harus mengulanginya, mengulasnya itu dengan interpretasi, dengan penafsiran. Ya, atau dengan analisis. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari pembahasan. Peran pembahasan itu seperti itu. Jadi dia sifatnya itu mengembangkan. Kita udah punya masalah kecil ya. Masalah itu udah kita kemas di latar belakang. Nah, pembahasan itu melebarkannya. Ya, ibarat kalau bikin donat itu waktunya dikasih spread supaya ngembang gitu dia. Kan dikasih soda donat itu. Biar dia besar. Ya.
Nah, itu fungsi dari pembahasan. Nah, ini adalah 3 tipe pertanyaan di dalam penelitian hukum. Saya akan jelaskan satu persatu. Harapannya dari 3 tipe ini akan memberikan kerangka buat teman-teman menulis pembahasan. Ya. Yang pertama adalah bergantung dengan apa yang akan dicari. Itu dulu. Ya, bergantung pada apa yang akan dicari. Coba selidiki dulu tesis statementnya. Tesis statement teman-teman itu atau masalah itu adalah apakah masalah-masalah faktual, atau masalah-masalah yang sifatnya teoritis, atau masalah-masalah yang sifatnya itu normatif. Ya, itu yang penjelasan yang di bagian yang vertikal, yang runtun ke bawah. Tuh. Nah, setiap jenis-jenis itu atau tipe-tipe tersebut, itu kurang lebih ada 3 cara mengajukan pertanyaannya. Harapannya dari pertanyaan itu nanti dia akan mengembang. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu dia akan mengembang. Yang pertama adalah, kalau yang horizontalnya ya, kita bisa selidiki apa hukum yang mengatur. Yang kedua, bagaimana hukum dalam penerapannya, bagaimana dia diterapkan. Yang ketiga, apa hukum yang diinginkan atau dicita-citakan. Atau dalam istilah politik hukum itu disebut sebagai jus constituendum. Nah, di situ ada pertemuan-pertemuan, ya. Mulai dari deskriptif, empiris, instrumental, konseptual, eksplanatif, fundamental, supervisi, evaluatif, hingga jawaban-jawaban atau pertanyaan yang sifatnya politik. Seperti itu. Nah, ini adalah kerangka, sekedar kerangka aja. Dan pembahasan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau menjelaskan tesis statement yang sudah teman-teman sampaikan. Dia menyelesaikan masalah. Itu yang esensi dasar dari pembahasan. Ini adalah kerangka utama, ya. Kerangka lanjutannya itu adalah dengan membuat sub-sub pertanyaan. Itu yang biasanya kalau saya sering lakukan, yang biasa sering saya lakukan. Ya. Saya membuat sub-sub pertanyaan. Misalkan saya punya satu tesis statement, ya. Satu tesis statement saya itu yang saya sampaikan di dalam latar belakang adalah yang saya riset sekarang nih ya. Itu misalkan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan hubungannya dengan perkawinan anak. Tesis saya adalah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu merupakan area yang efektif untuk mempertemukan antara perdebatan yang sifatnya agama dengan kelompok-kelompok sekuler yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan MK itu adalah tempat yang efektif untuk menjalin perdebatan itu dan kemudian menilai, ya, mana yang lebih dipilih sebagai pedoman dalam sistem hukum nasional. Dalam kasus dalam kasus pernikahan anak, MK di Indonesia itu berpendirian bahwa nilai yang dibawa oleh undang-undang perkawinan masa lalu itu direvisi dengan pendekatan-pendekatan sekuler. Sekuler ini artinya hukum hak asasi manusia. Seperti itu. Itu tesis statement besarnya itu. Jadi poinnya itu. Saya ingin bilang bahwa MK itu adalah tempat yang efektif untuk adanya perdebatan antara agama dan sekuler yang tidak pernah selesai. Kenapa? Karena di area Mahkamah Konstitusi itu ada proses judgement-nya, ada proses penghakiman. Gitu. Daripada di legislatif. Legislatif itu kesannya menimbulkan majoritarian, minoritas dan sebagainya. Nah, MK itu lebih efektif untuk tempat berdialektika, berdebat dalam urusan nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai sekuler. MK tempat yang efektif. Itu pendapat saya. Nah, dari pendapat itu, stepnya ya, saya kasih gambaran teknisnya aja. Itu saya membuat sub-sub pertanyaan. Sub-sub pertanyaan. Saya buat selama ini ada putusan MK apa aja yang berkaitan dengan agama. Terus umumnya yang berkaitan dengan agama itu apa aja pertimbangannya. Yang ketiga, apakah dalam putusan-putusan itu ada kitab-kitab suci yang digunakan. Yang keempat, apakah ada konsistensi antara putusan-putusan terdahulu dengan putusan-putusan terbaru. Yang kelima, terus saya buat pertanyaan sampai kecil-kecil. Ya. Kecil-kecil. Terus yang berkaitan dengan sekuler juga saya buat.
apa putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian sumber hukumnya menggunakan sumber-sumber hukum hak asasi manusia internasional. Apa konvensi yang digunakan sebagai sumber hukum? Apakah konvensi-konvensi yang digunakan sebagai sumber hukum oleh MK itu sudah diratifikasi oleh Indonesia atau langsung dikutip oleh Indonesia tanpa ada proses ratifikasi? Terus saya buat pertanyaan itu sebanyak mungkin. Semakin banyak pertanyaan, semakin tinggi bobot kritis dari artikel. Tuh. Kenapa? Karena pertanyaan memandu jawaban. Dan saya tipikal yang senang aja kalau di dalam artikel itu ada kalimat yang mengajak untuk bertanya gitu. Kalian pasti pernah baca nggak artikel yang begitu? Dia biasanya jelasin panjang kali lebar, terus ada tiba-tiba di tengah itu ada sempil pertanyaan. Apakah hal itu efektif? Tanda tanya. Kan biasanya ada seperti itu. Itu seni lah. Dan saya senang dengan hal-hal seperti itu. Nah jadi kerangka untuk menyusun pembahasan itu ada banyak. Ya, selain dari 3 tipe pertanyaan penelitian hukum ini yang bisa dijadikan sebagai acuan berikutnya adalah teman-teman membuat sub pertanyaan atau sub question. Ya, semakin kecil atau semakin kecil dan semakin detail, semakin rinci sub question itu, saya bisa pastikan nanti sub question itulah yang akan memandu untuk mengisi pembahasan. Semakin kritis dia. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke komponen pembahasan. Apa sih yang harus ada di dalam Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, berikutnya adalah komponen pembahasan. Yang pertama adalah nah ini tolong diingat ya. Yang pertama adalah mulai dengan menyajikan temuan utama. Ini poin yang tidak bisa diganggu gugat. Apapun stylenya, nanti stylenya saya akan jelaskan di akhir. Apapun stylenya, di pembahasan di bagian awal-awal itu mulai dengan penyajian temuan-temuan utama atau masalah-masalah yang disajikan di dalam latar belakang. Uraikan singkat aja sebagai pengantar. Ya. Ulangi secara singkat aja, fokus permasalahan atau rumusan masalah. Dan bisa langsung dihubungkan ya dengan tujuan penelitian. Itu step awal. Step kedua, lakukan pengorganisasian secara logis, ya. Lakukan pengorganisasian secara logis. Ingat, lakukan pengorganisasian secara logis. Maksudnya gimana? Yakni silahkan mulai tuangkan tema-tema atau temuan-temuan utama. Untuk bisa melaksanakan ini, kuncinya adalah ya, riset terlebih dahulu atau baca lebih dahulu baru nulis. Jangan kebalik ya. Banyak itu yang biasanya nulis dulu, di tengah jalan habis bahan, dia baru isi bahan bakar. Nah, itu nanti kemana-mana tulisannya. Jadi riset dulu, lakukan penemuan dulu, ya tulis dulu temuannya, baru nulis, baru memulai untuk menulis tulisan. Yang kedua adalah hubungkan juga dengan hipotesis atau rumusan masalah. Ya, tanamkan itu di kepala ya, supaya apa? Itu supaya memagari tulisan kita supaya tidak kemana-mana. Lalu kemudian atur juga ritmenya ya, struktur hasil penelitian itu juga perlu diingat ya di dalam paragraf ya. Nanti teman-teman itu perlu perlu yang namanya untuk mengetahui di mana letak temuan-temuan, atau kalau dalam istilah yang sering saya pakai itu, semisal nanti tulisan kita dikutip berkaitan dengan isu tersebut, ini adalah paragraf intinya. Tuh. Jadi kita menguasai strukturnya itu, struktur dari hasil riset kita. Dan saya akan menuliskan itu di bagian-bagian, dan saya betul-betul hati-hati dalam menggunakan diksi bahasa. Ya. Artinya ketika ada orang yang baca scamming itu baca cepat, saya mau bagian itu harus terlihat. Ya. Bisa dibuat dengan paragraf sendiri atau dibuat dengan kalimat penghantar yang menarik dan sebagainya. Dan jangan lupa dalam pengorganisasian itu juga harus memikirkan hasil-hasil yang signifikan dan yang mengejutkan. Jadi kita harus kasih kasih
kita harus memiliki seni untuk bagaimana membuat pembaca itu penasaran dan rasanya itu juga merupakan hal yang baru atau yang unik gitu. Contoh adalah untuk menunjukkan cara untuk menunjukkan bagaimana ada kebaruan dari pemikiran kita itu adalah dengan menguraikan secara teoritis perdebatan atau argumen yang berkembang dengan satu isu, lalu kemudian di bagian akhir kita berikan analisis secara kritis terhadap opini itu. Contoh, biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Ada isu kontra pidana mati. Ya, ada isu kontra pidana mati. Argumen yang berkembang yang digunakan untuk untuk menolak pidana mati itu ada 5. Ada 5 kelompok argumen. Setelah pendeskripsian, ya, supaya teman-teman memiliki tempat analisis yang kritis, teman-teman perlu mengkritik satu persatu. Bisa seperti itu, kelompok-kelompok argumen yang ada, atau dari 5 itu teman-teman ambil posisi di bagian akhir untuk memberikan catatan. Ya, catatan. Catatannya bisa menyelisihi atau menolak argumen-argumen yang sudah ada, atau teman-teman menambah. Nah, di situ perlu ada penegasan kalimat. Perlu ada penegasan kalimat. Apa penegasan kalimat? Misalkan, di luar dari 5 argumen itu, saya memiliki argumen tambahan yang berbeda dari 5 kelompok utama. Argumennya adalah A, B, C, dan D. Kalau saya sih begitu biasanya. Sehingga teman-teman harus memberikan satu perbedaan. Ya. Ingat, tidak ada riset yang benar-benar baru. Sekarang ini kita mikirin packingnya. Ya, mikirin packingnya. Bagaimana mengemas itu. Saya adalah orang yang nggak masalah kalau ada orang yang nulis topik yang sudah banyak ditulis. Misalkan kayak sekarang lagi naik daun isu perubahan iklim. Nggak masalah, tulis. Ya, silakan tulis. Tapi di dalam pembahasan itu, coba berikan secara kritis pendapatmu yang berbeda dengan seluruh kelompok riset, kelompok artikel pemikiran yang lain gitu. Dan itu harus kelihatan bagian itu. Nah, itu yang harus benar-benar diingat di latar belakang. Di pembahasan. Ya. Itu yang berkaitan dengan poin nomor 3. Jadi poin nomor 3 adalah bandingkan dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Ya. Poin pertama adalah sajikan temuan utama, pengorganisasian secara logis yang kedua, yang ketiga adalah bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ada 2 style untuk melakukan perbandingan ini. Ya. Menurut saya, yang basic, yang sederhana dan simple, deskripsikan lalu analisis. Itu paling simple, ya. Paling simple. Yang advance, yang kategorinya profesional lah ya, profesional, penulis profesional, dia bikin kayak bola salju. Dia kocok kayak bola salju. Dia puter kayak bola salju. Jadi kalian mungkin pernah baca buku yang memperdebatkan sesuatu yang sifatnya zigzag. Jadi ada 2 kelompok utama, saya contohkan pidana mati lagi ya, pidana mati. Dan itu pembaca harus benar-benar ekstra konsentrasi. Dia posisinya pro misalkan. Dia pertama ngulas pro. Ya, ada orang sepakat pidana mati, dia justifikasi. Setelah justifikasi, ternyata pendapatnya itu adalah nggak bisa, dia pro pidana mati karena dampak yang lebih luas. Ada korban yang lebih luas yang telah disebabkan oleh si terpidana. Oke, itu poin 1 pro sebelah sini. Habis itu dia mengutip orang lain. Jadi, misalkan begitu. Setelah itu dia bilang, untuk poin ini ada sarjana lain yang membahas. Ya, ada sarjana lain yang membahas bahwa si B membantah bahwa kalau urusan ada korban yang lain, kalau ada korban yang lebih luas, maka dia membantah bla 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 dan bla. Habis dari sini dia pindah ke sana, dia komentarin lagi ke sini. Habis dia komentarin ke sini, dia pindah lagi ke sini. Itu style yang menurut saya advance dan itu bagus. Itu bukan artikel-artikel yang ditujukan untuk memang murni untuk pengembangan teori lah bisa disebut. Jadi dia zigzag. Ya. Dalam memetakan perdebatan atau membandingkan karya dia dengan karya-karya sebelumnya, dia melakukannya itu secara zigzag gitu.
Ya, istilahnya zigzag lah. Kalau saya sering sebut itu zigzag atau bikin kayak bola salju gulung gitu. Pindah sini, pindah sini. Kelihatannya nggak sistematis, tapi cara itu bagus. Ya, menandakan bahwa si pembaca itu menguasai seluruh literatur. Seluruh literatur. Kalau deskriptif bagus juga, bagus, gampang dipahamin. Jadi dia sifatnya cuma jelaskan pro begini, ya, sepakat pidana mati seperti ini. Terus yang kontra seperti ini. Nah, terus posisi dia bagaimana. Nah, itu tidak menghubungkan ada benang merah perdebatannya. Itu minusnya. Ya, jadi itu seni juga ya. Dalam membandingkan riset-riset terdahulu itu seni juga. Saya ya, itu adalah style ya, style. Jadi yang pertama tadi bisa secara deskriptif, terus kemudian bisa secara bola salju zigzag begitu. Yang kedua, berkaitan dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya, itu usahakan teman-teman mencari riset-riset sebelumnya yang kalau bisa itu berseberangan dengan teman-teman. Sehingga ketika membandingkan dengan temuan sebelumnya itu tidak sekedar membandingkan, tapi kalau bisa membantah riset sebelumnya. Ya, yang berkaitan dengan topik teman-teman. Jadi dibantah. Saya punya satu artikel yang saya belajar untuk membantah artikel, ya, saya belajar untuk membantah dan menuangkannya dalam tulisan, tapi caranya masih sangat deskriptif, caranya itu masih sangat sederhana. Ya, membantah pun itu ada stylenya, ya, ada stylenya. Yang pertama berarti kan kita kalau kita membantah tulisan orang lain itu kan berarti kita memahami alur berpikirnya. Nah, yang saya bantah itu yang saya berani hanya masih satu. Ada lagi style yang lebih advance lagi, ya teman-teman kalau nanti baca artikel yang bagus-bagus, yang dibantah itu 3 misalkan. Dia membantah 3 artikel dan kemudian dia juga menguraikan, mendeskripsikan perdebatannya itu juga secara zigzag, kanan kiri. Itu bagus, keren itu. Yang dibantah 3, ya. Dia menolak 3 itu dengan dia membantah satu persatu. Ya, jadi dia buka atap besarnya, setelah dia buka atap besarnya, ternyata poin besar ini ada 3 orang yang menyepakati, A, B, C. Ya, dia bantah satu, dia bantah, dia komentari. Ada lagi poin kedua, penulisnya ada A, B, ada D, E, dan F. Beda-beda. Jadi membandingkan dengan penelitian sebelumnya itu tidak hanya sekedar bilang bahwa oh dulu ini sudah ada yang bahas. Enggak seperti itu. Ya, itu poinnya. Sambil jalan nanti teman-teman baca ya. Saya berharap teman-teman baca dari artikel-artikel yang bagus. Lihat gimana sih cara menyinggung penelitian yang lama. Itu enggak hanya sekedar oh ini dulu sudah ada yang riset, hasilnya begini, enggak. Ya, berikan komentar, hadirkan perdebatan akademik. Semakin bagus, semakin kritis, semakin dalam, kualitas artikel semakin bagus. Yang keempat adalah bahas implikasi, ya, implikasi teoritis, praktis, dan kebijakan. Saya sudah pernah singgung ini di bagian sebelumnya. Ya, ini berkaitan dengan masalah itu problemnya di mana. Ya, masalah itu problemnya di mana. Kalau di Indonesia kita bisa lah, oke. Implikasi praktisnya itu adalah implikasi normatif. Nanti ada kekaburan hukum, ada ketidakseragaman penerapan dan sebagainya itu disampaikan. Ya. Implikasi teoritis itu bisa dijelaskan dari segi apa wawasan yang memperkaya teori tersebut. Itu implikasi teoritis. Ya, apa yang memperkaya penjelasan dari teori tersebut. Ada artikel masuk kemarin ke saya diminta sebagai review, itu membahas tentang diversi. Itu adalah riset Scopus yang ditulis oleh yang menulis tentang Indonesia. Saya yakin orang Indonesia juga yang nulis karena tulisannya sangat Indonesia sekali. Jadi dia menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan diversi di Indonesia. Nah, outputnya dia menyarankan ada satu model yang menurut dia itu model itu bagus dan itu diterapkan di Indonesia sehingga luarannya adalah memperbaiki, merevisi atau mengubah peraturan Kapolri. Nah, saya sudah sampaikan, kalau ini ditulis untuk artikel-artikel internasional, orang luar itu pertama kali baca tuh mikir, apa manfaatnya saya baca ini? Sedangkan bicara kontribusinya saja,
untuk Indonesia, atau tulisannya itu Indonesia sentris lah istilahnya. Dia tidak menyinggung perbandingan, dia tidak mendalami teori, dia tidak mendalami teori, tidak mendalami teori tentang model-model diversi, tidak mendalami. Nah, naskah seperti ini gimana cara ngubahnya? Supaya dia bisa diputar manfaatnya itu dan punya implikasi atau kontribusi teoritis. Gimana caranya? Ada yang bisa nyontohkan? Gimana cara memutarnya? Tulisannya itu Indonesia sentris. Gimana cara memutarnya supaya dia punya kontribusi yang global gitu. Sehingga orang-orang di Argentina sana kalau mau baca itu, oh ternyata begini. Ada manfaat yang bisa dia terima. Oke, komparatif. Terus, yang lain. So, saya akhirnya memberikan saran untuk revisi mayor, revisi besar. Itu polanya diubah. Jadi, saya minta di dalam naskah itu supaya modelnya diubah. Mulai dari pembahasan, mulai dari introduction, fokus ke dalam isu tentang model diversi. Contoh, ada teori tentang model diversi itu ada banyak, A, B, C, dan D. Ya, ada yang secara macam-macam lah, secara kekeluargaan, melibatkan pihak ketiga, macam-macam. Nah, fokus dalam pengembangan satu teori. Setelah fokus pada pengembangan satu teori, sebutkan di latar belakang negara mana aja yang pakai model diversi semacam ini. Anda tahu diversi ya? Diversi itu penyelesaian sengketa anak secara kekeluargaan, kejahatan anak secara kekeluargaan. Nah, coba di step berikutnya adalah tunjukin negara mana aja yang pakai model ini. Ya, negara mana aja yang pakai model ini. Nah, kalau kita sudah jelaskan negara mana aja yang pakai model ini, di situ sudah ada unsur globalnya. Ya, misalkan model diversi A yang pakai ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina misalnya. Ya, dengan kita buktikan dengan undang-undang sistem peradilan anaknya, di Filipina apa kita buktikan, setelah dibuktikan, maka 4 negara ini sama-sama menerapkan teori model diversi A. Oke, fokus artikel ini adalah untuk memberikan wawasan, ya, menambahkan wawasan tentang bagaimana pelaksanaan dari teori A. Nah, Indonesia, artikel ini karena menjelaskan Indonesia, dijelaskanlah di dalamnya itu tentang kelemahannya. Oh, kalau pakai diversi model A, berdasarkan temuan empiris yang ada di Indonesia, kelemahannya A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dijelaskanlah. Baru nanti ditutup. Temuan-temuan yang ada di Indonesia ini memberikan penambahan wawasan teoritis terhadap penerapan diversi A, sehingga ini bisa menjadi kerangka untuk mengevaluasi ya diversi model A yang saat ini diterapkan di negara Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Nangkap ya? Fokusnya di mana? Fokusnya di teori. Jadi gampangannya kalau membedakan Scopus dengan jurnal nasional itu fokusnya di peraturan perundang-undangan. Nah, Scopus karena ini adalah wilayah global, kita pikirin fokus di teorinya. Karena kan tidak ada yang namanya undang-undang lintas negara. Kan nggak ada. Nah, kita fokus di teorinya. Tapi dari contoh itu teman-teman dapat gambaran ya. Jadi fokus di A-nya. Jadi artikel itu menjelaskan, oh kalau pakai diversi model A ini loh kelemahannya, A, B, C, D, sampai H, dan kelemahan ini bisa menjadi kerangka evaluasi. Ya, kerangka evaluasi untuk negara-negara yang ada yang menggunakan model diversi model A ini juga gitu. Jadi kegunaannya itu, benefitnya itu jelas dan ada implikasi teoritisnya gitu dari riset itu. Apa implikasinya? Menambah wawasan terhadap penerapan teori diversi A. Tuh. Kan banyak teori ini di hukum. Gitu caranya, ya. Poin kelima adalah akui dan jelaskan keterbatasan. Sampaikan aja. Ya, menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan. Itu state aja. Enggak masalah itu. Itu bukan berarti penelitian kita kurang, enggak. Ya. Nanti ini perlu dijelaskan singkat. Kenapa? Karena nanti di dalam bagian penutup perlu ada yang namanya kita perlu memberikan ya peluang untuk pengembangan riset lebih lanjut.
Nah, base-nya ini. Terus kemudian berikan konteks terhadap interpretasi dari setiap data. Itu juga penting. Ya, itu penting. Jangan hanya sekedar menyantumkan tanpa menjelaskan. Itu banyak itu biasanya riset-riset hukum empirisnya skripsi itu. Hunting data gitu kan. Sana sini terus tiba-tiba datanya banyak, isinya angka-angka, hasil wawancara, yang diwawancarain ada 5 gitu kan. Terus dideskripsikan semua. Tapi nggak ada analisisnya, konteksnya nggak ada. Terus kemudian ada saran untuk arah penelitian selanjutnya, ya itu masih berhubungan dengan bagaimana kita mengakui keterbatasan riset. Dan berikan yang ketujuh itu adalah akhiri dengan kalimat penutup yang kuat. Oke, ada pertanyaan? Seni ya, kalau yang pembahasan itu seni. Pembahasan itu sebenarnya tidak terlalu, ini komponen wajib lah. Cuman bagaimana mengemas itu kembali lagi pada seni. Cuman yang pakem nomor 1, itu pakem. Pakem. Kenapa? Karena untuk memberikan kelanjutan, keterhubungan antara latar belakang dengan pembahasan. Singgung sedikit. Nomor 2 sampai akhir itu teman-teman bisa kocok lah. Bisa disesuaikan dengan ritme.